Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi load balance, yaitu dengan metode PCC atau Per Connection Classifier dan juga file over. Nah, dalam konfigurasi kali ini saya akan menggunakan router board MikroTik RB951i. Jadi sebelum saya akan melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu load balance dan apa itu failover. Yang pertama, teknik konfigurasi load balance. Load balance pada MikroTik yaitu teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua jalur koneksi atau lebih secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu respon, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Pengertian dari load balance, mungkin kita beranggapan dengan menggunakan load balance dua jalur koneksi, maka besar bandwidth yang kita dapat akan menjadi 2 kali lipat sebelum menggunakan load balance. Load balance tidak akan menambah besar bandwidth yang kita peroleh, tetapi hanya bertugas untuk membagi trafik dari kedua bandwidth atau ISP agar terpakai secara maksimal. Nah, bisa dilihat rumus dari load balance. Penggunaan load balance tidak seperti rumus matematika, ya kan? Apabila kita menggunakan dua ISP, di mana ISP1 menggunakan 4 megabit per second dengan ISP2 menggunakan 2 megabit per second. Ketika kita akumulasikan seperti rumus matematika, maka akan menjadi 6 megabit per second. Berarti dalam jaringan yang kita buat atau dalam jaringan lokal kita akan mendapatkan besaran bandwidth yaitu sebesar 6 megabit per second. Dalam load balance tidak seperti itu. Tetapi dalam load balance, apabila kita menggunakan ISP 4 megabit dan ISP 2 megabit, maka totalnya akan menjadi 4 megabit ditambah 2 megabit. Artinya dia akan menjadi 2 jalur atau menjadi 3 jalur. 2 megabit ditambah 2 megabit dan ditambah 2 megabit, seperti itu. Jadi, rumus dari load balance tidak sama seperti rumus matematika atau penggabungan dari 2 ISP. Yang berikutnya, pengertian dari failover. Pengertian dari failover, jika dalam satu jaringan kita menggunakan dua ISP, yaitu ISP utama dan ISP cadangan. Ketika jalur ISP utama rusak atau trouble, maka dengan otomatis ISP cadangan akan bekerja untuk menggantikan ISP aktif. Jadi itu adalah pengertian dari failover, atau yang lebih gampangnya lagi, failover hanya menggunakan satu jalur ISP. Nah, ketika satu jalur yang pertama rusak, maka akan digantikan dengan cadangan. Intinya failover hanya menggunakan satu jalur ISP saja. Nah, ini adalah gambaran topologi yang akan kita konfigurasi. Ada ISP1 dan ISP2. ISP1 mempunyai IP 10.10.10.1/24 dengan besaran bandwidth 4 megabit per second. ISP2 172.0.0.1/24 dengan besaran bandwidth 2 megabit per second. Nah, saya akan menggunakan satu router, di mana saya dalam router saya ini saya menggunakan 3 Ether. Ether 1 terhubung dengan ISP1, Ether 2 terhubung dengan ISP2, Ether 3 terhubung dengan jaringan lokal yang akan saya buat. Ether 1 saya menggunakan IP 10.10.10.2/24. Ether 2 saya menggunakan IP 172.0.0.2/24, dan Ether 3 atau jaringan lokal saya menggunakan IP 192.168.10.1/24. Saya akan menggunakan DHCP server nanti ke client. Iya, jadi seperti itu topologi yang akan kita konfigurasi pada kali ini. Jadi berikutnya kita akan melakukan konfigurasinya. Ya, jadi sekarang saya akan mengkonfigurasinya. Jadi untuk mengkonfigurasi router board MikroTik, di sini saya sarankan kita menggunakan Winbox. Iya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya Winbox, silakan di-download Winbox-nya dulu. Silakan download saja di Google atau cari di Google. Nah, kalau kita sudah membuka Winbox-nya, silakan kita klik MAC address-nya. Setelah itu kita connect. Oke, baik.
Sebelum kita melakukan konfigurasinya, kebetulan router board yang saya gunakan ini sudah ada konfigurasi yang lama. Jadi supaya kita bisa melakukan konfigurasi dari awal, alangkah baiknya kita mereset terlebih dahulu routernya. Caranya kita masuk ke new terminal, terus kita ketikkan sistem reset. Nah, kalau sudah, silakan kita tekan tombol enter, terus kita tekan tombol Y pada keyboard, lalu kita menunggu sampai proses reset atau reboot selesai. Cara untuk melihat apakah dia sudah melakukan reset atau reboot, kita perhatikan lampu LED Ether pada MikroTik router yang kita gunakan. Apabila dia sudah menyala kembali, itu tandanya sistem reset sudah berhasil. Tinggal kita melakukan konfigurasinya. Jadi saya masih menunggu. Nah, lampu LED pada router board saya sudah menyala kembali. Kalau sudah, silakan kita klik reconnect. Nah, kalau ada muncul peringatan seperti ini, silakan kita pilih remote konfigurasi. Ini kita keluar saja. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Kita reconnect kembali. Jadi dalam konfigurasi kali ini saya akan membagi menjadi 3 tahapan agar kita tidak bingung. Yaitu tahap pertama, saya akan membuat routernya agar terhubung dengan ISP1 dan ISP2 dan membuat jaringan lokalnya. Dan yang kedua, saya akan melakukan konfigurasi load balance. Dan yang ketiga, saya akan melakukan konfigurasi failover. Iya, jadi yang pertama dulu, kita akan melakukan konfigurasi di routernya agar terhubung dengan ISP-nya. Ya, pertama kita masuk dulu ke interface. Kita akan memberi nama interface-nya dulu, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Ether 1-nya saya beri nama, saya komen saja. Di sini saya, karena dia terhubung dengan Ether 1, jadi saya beri nama ISP1, karena dia terhubung dengan ISP1. Terus untuk Ether 2-nya, dia terhubung dengan ISP2, kita komen sini menjadi ISP2. Ya, oke. Terus untuk Ether 3-nya, untuk jaringan lokalnya kita komen. Di sini saya beri nama lokal agar nantinya kita tidak bingung. Nah, jadi ISP1 terhubung dengan Ether 1, ISP2, Ether 2, dan lokal Ether 3. Setelah kita sudah memberi komen di interface-nya, kita keluar saja. Terus kita akan memberi IP pada Ether-Ethernya. Caranya masuk ke IP, terus di addresses kita tambahkan. Pertama kita akan menambahkan IP di Ether 1, yaitu 10.10.10.2/24 berdasarkan topologinya tadi. Kita pilih interface-nya Ether 1, apply, terus kita OK. Kita tambahkan untuk ISP2-nya, yaitu IP-nya 172.1.0.0.2/24. Kita pilih interface-nya Ether 2 atau ISP2. Kita apply, kita OK. Berikutnya kita akan membuat IP di jaringan lokal. Kita isi lagi 192.168.10.1/24. Nah, kita pilih interface-nya yaitu Ether 3. Kalau sudah apply dan OK. Ya, sampai di sini kita sudah membuat IP di masing-masing Ether-nya. Setelah itu kita akan membuat DNS-nya. Kita masuk ke DNS-nya. Kita masukkan IP di servernya. Jadi IP yang kita masukkan yaitu IP gateway dari ISP1, ISP2. Yang pertama ISP1 dulu, IP-nya atau gateway-nya 10.10.10.1. Nah, kita tambahkan lagi untuk ISP2-nya, gateway dari ISP2. Caranya kita pilih panah bawah ini, terus kita masukkan IP-nya 2.0.0.1. ya, supaya agar lebih maksimal, saya juga akan memasukkan IP dari Google yaitu 8.8. alternatifnya saya buatkan 8.8.4.4. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, silakan kita
tentang allow remote request-nya. Setelah itu kita update, terus kita oke. DNS-nya sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk pada routes. Di routes saya akan menambahkan root gateway-nya dari masing-masing ISP. Caranya kita pilih tambahkan. Nah, di sini is gateway-nya yang kita tambahkan, destination address-nya kita kosongkan saja. Jadi kita klik saja gateway-nya. Yaitu gateway pertama saya akan masukkan ISP 1, yaitu 10.10.10.1. Kalau sudah, silakan kita update, kita oke. Terus yang berikutnya kita tambahkan untuk gateway ISP 2 nya, yaitu 172.0.0.1. Terus kita update. Oke. Iya, kita sudah berhasil membuat root list-nya. Yang berikutnya kita akan membuat NAT-nya. NAT-nya tempatnya di IP firewall. Terus kita masuk ke menu NAT, kita tambahkan. Jadi kita tambahkan yang pertama, yaitu out interface untuk Ether 1 atau ke ISP1. Setelah itu kita masuk ke action, kita rubah menjadi masquerade. Karena kita menggunakan 2 ISP, jadi kita akan menambahkan yang keduanya, yaitu ISP 2 nya. Itu kita tambahkan lagi. Di general kita pilih out interface, yaitu Ether 2. Kita masuk lagi ke action, kita rubah menjadi masquerade. Kalau sudah, silakan kita update, terus kita oke. Ya, sampai di sini. Yang berikutnya lagi, kita tinggal mengetesnya dulu. Saya akan melakukan ping ke Google. Ping 8.8.8.8. Enter. Ya, router saya sudah terhubung ke internet. Sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu konfigurasi load balance. Nah, dalam konfigurasi load balance kita masuk ke IP, terus kita pilih firewall, kita masuk ke Mangle. Setelah kita masuk ke Mangle, silakan kita pilih tambahkan, terus kita rubah C-nya menjadi input. Setelah kita sudah merubah menjadi input, kita masuk ke in interface. In interface kita pilih yaitu Ether 1 dulu, yaitu ISP 1. Setelah itu, setelah kita pilih Ether 1, kita ke menu action, terus kita rubah actionnya menjadi mark connection. Terus kita buat marknya menjadi ISP 1 seperti itu. Kalau sudah, silakan kita update, terus kita oke. Ya. Yang berikutnya kita akan menambahkan untuk ISP 2 nya sama seperti tadi, kita rubah C nya menjadi input, terus in interface kita rubah ke ISP 2 atau Ether 2. Setelah kita suruh rubah seperti ini, kita masuk ke action, terus kita rubah actionnya menjadi mark connection, dan kita beri marknya ISP 2. Kalau sudah, silakan kita update, terus kita oke. Nah, sampai di sini inputnya sudah kita buat. Berikutnya kita akan membuat outputnya atau keluarannya. Caranya hampir sama seperti tadi, kita tambahkan. Kita masuk ke menu general, kita rubah C-nya menjadi out. Setelah itu kita pilih connection marknya menjadi ISP 1 untuk yang pertama. Terus kita masuk ke action, kita pilih mark routing untuk actionnya, mark routing. Terus kita buat new routing marknya menjadi to
underscores ISP1 seperti itu. Kalau sudah, kita matikan passwordnya, terus kita apply, terus kita oke. Iya. Yang berikutnya kita akan membuat output yang untuk ISP2 nya. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita merubah chain menjadi output, terus kita pilih connection marknya menjadi ISP2, terus kita masuk ke action, kita rubah menjadi mark routing, terus kita ketik to underscores ISP2, kita matikan passwordnya, terus kita apply dan oke. Nah, berikutnya saya akan membuat pre-routingnya. Caranya kita masuk ke general, C-nya pre-routing, terus kita buat destination address-nya yaitu dari IP ISP1, yaitu 10.10.10.0/24. terus kita pilih in interface-nya yaitu Ether 3 atau jaringan lokal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke action, actionnya tetap accept, terus kita apply dan kita oke. Nah, kalau sudah, kita buat pre-routing kedua untuk ISP2 nya lagi. Caranya seperti tadi, di general, C-nya pre-routing, destination address-nya kita masukkan IP dari ISP2 172.0.0.0/24. Kita pilih lagi in interface-nya menjadi Ether 3 atau jaringan lokal. Kalau sudah, kita apply, terus kita oke. Yang berikutnya kita akan membuat metode PCC-nya atau PCC-nya, yaitu silakan tambahkan, terus pilih in interface, kita rubah menjadi Ether 3 atau lokal, terus kita masuk ke advanced, kita cari PCC atau per connection classifier. Di sini kita klik, terus kita pilih dari search address-nya menjadi boot address and port, lalu kita ganti poin satunya menjadi 2. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke extra, terus kita pilih destination address tipe-nya. Sini kita rubah address tipe-nya menjadi lokal. Terus kita pilih invert, klik centang invert, lalu kita masuk ke action, kita pilih mark connection. Terus kita pilih new connection mark yaitu ISP1 untuk yang pertama, terus kita apply, oke. Nah, kita buat lagi yang untuk yang ISP2 nya. Caranya sama, kita tambahkan, masuk ke general, pilih in interface lokal atau Ether 3, terus kita masuk lagi ke advanced, terus pilih per connection classifier yaitu boot, terus kita rubah menjadi 2. Di sini kita dari poin 0 kita rubah jadi 1, terus kita masuk ke extra, destination tipenya lokal, invert, terus masuk ke action, pilih mark routing, kita pilih new route-nya ISP2. Kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Iya. Yang berikutnya kita tambahkan lagi chain-nya pre-routing, terus in interface-nya Ether 3 atau jaringan lokal, terus connection mark-nya kita pilih ISP1,
Setelah itu kita masuk ke action, kita rubah actionnya menjadi mark routing, terus kita pilih new routingnya ESP1, terus kita apply. Oke. Kita tambahkan lagi untuk ESP2 nya. Ether 3, terus connection marknya ESP2, terus action, mark routing, new rootnya ESP2, kita apply. Oke, sampai di sini konfigurasi load balance-nya sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk pada konfigurasi file over, yaitu kita masuk di IP, terus pilih root. Nah, sampai di sini saya akan mengedit atau merubah static routing untuk gateway 10.10.10.1. Caranya kita klik 2 kali, terus kita rubah atau kita isi check gateway-nya menjadi ping, terus routing mark-nya kita rubah menjadi to ESP1. Kalau sudah, kita apply, terus kita oke. Berikutnya kita akan merubah untuk gateway 172.0.0.1. Caranya sama seperti tadi, kita klik 2 kali, terus check gateway-nya kita rubah menjadi ping, terus untuk routing mark-nya kita rubah menjadi to ESP2. Kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat file over-nya. Caranya kita tambahkan untuk destination address-nya, kita biarkan saja seperti ini. Kita masuk ke gateway. Saya akan memasukkan gateway dari ESP1, yaitu 10.10.10.1. Terus distance-nya saya rubah menjadi 2. Terus untuk routing mark-nya saya rubah ke to ESP2. Jadi gateway-nya ESP1, terus kita routing mark-nya ke ESP2. Maksudnya adalah apabila ESP1 trouble, maka semua traffic akan diarahkan ke ESP2. Kalau sudah, kita apply, terus kita oke. Kita buat lagi untuk gateway dari ESP2 172.0.0.1. Terus distance-nya kita rubah menjadi 2. Routing mark-nya kita rubah menjadi to ESP1. Ya, kalau sudah, silakan kita apply, terus kita oke. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi file over sudah berhasil. Berikutnya saya akan membuat DHCP server ke jaringan lokal saya. Caranya, kita keluar dulu, kita masuk ke, nah kita pilih DHCP server. Nah, sampai di DHCP server, silakan kita klik DHCP setup. Terus kita akan memilih interface yang akan kita konfigurasi menjadi DHCP server. Di sini saya akan menggunakan Ether 3 atau jaringan lokal. Saya pilih Ether 3, terus kita next. Kita next lagi, next. Nah, untuk DNS servernya, pertama saya menggunakan IP gateway dari ESP1, yaitu 10.10.10.1. Terus ESP2, gateway dari ESP2 172.0.0.1. Di sini saya menambahkan IP dari Google. Kalau kalian tidak mau menggunakannya, silakan dimatikan saja. Silakan klik panah atas. Kalau ingin menambahkannya, silakan kalian klik panah bawah. Nah, seperti itu. Kita isi 8.8.8.8. Terus tambahkan lagi. Kalau ingin menambahkannya lagi, silakan pilih panah bawah 8.8.8. Kalau ingin menambahkan gateway lagi atau DNS lagi, silakan ditambahkan lagi. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, silakan kita next, terus oke. Ya, sampai di sini untuk konfigurasi DHCP server sudah selesai. Nah,
Untuk konfigurasi load balance dan failover sudah selesai. Kiranya video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi ke video-video saya yang berikutnya.